Oke, eh, langsung aja ya. Pertama-tama, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, teman-teman yang menonton mungkin penjelasan dari kami dari kelompok 7. Mungkin bisa coba next dulu sebentar. Nah, kami dari kelompok 7, mungkin dari saya Dano, dan ada teman saya Rehan dan Octavian. Dan ini hasil dari analisis kami yang akan dipresentasikan dan berjudul analisis keamanan website menggunakan SQL injection. Oke, bisa di next dulu. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut lagi, saya akan coba buat apa saja yang akan dijelaskan untuk slide-slide selanjutnya. Tapi sebelum lebih lanjut, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendahuluan dan latar belakang dari mungkin hasil yang sudah kami buat ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai mengapa topik ini penting. Jadi sederhana aja gitu buat topik ini. Karena saat ini tuh website tuh banyak menyimpan data yang sangat krusial atau kritis bagi penggunanya. Mulai dari informasi-informasi pribadi hingga ke ranahnya finansial. Dan itu tuh menyebabkan kalau misalnya suatu saat amit-amit mengalami kebocoran, itu mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi kami fokus pada ancaman-ancaman SQL injection yang disingkat tuh SQLI, atau SQLI ini tuh adalah kerentanan yang lumayan lama gitu, tetapi OASP top 10 membuktikan bahwa ancaman ini tuh masih menjadi masalah global yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian yang ada 3. Yang pertama tuh menganalisis bagaimana mekanisme serangan SQLI terjadi. Yang kedua tuh mungkin agak dijelaskan demonstrasinya. Yang ketiga tuh rekomendasi mitigasi paling efektif. Dan mungkin bisa dilihat dari konten-konten yang akan kita jelaskan depannya, yang akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Yang pertama ada mengenai konsep mekanisme SQL dan injection. Terus selanjutnya ada mengenai metodologi, alat, dan pengujian. Terus yang ketiga ada analisis dan bukti eksploitasi, dan keempat dampak, rekomendasi, dan mitigasi. Yang terakhir itu mengenai kesimpulan. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya Rehan. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan mekanisme SQL injection. Nah, yang pertama-tama, apa itu SQL injection? SQL injection itu adalah sebuah teknik yang menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input, biasanya seperti formulir atau bisa juga URL ke query basis data. Nah, targetnya itu biasanya memanipulasi, mengakses, atau mengambil alih data tanpa otorisasi. Nah, cara kerja sederhananya itu yang pertama, aplikasi menerima input pengguna tanpa filter. Yang kedua, input yang tadi digabungkan langsung ke dalam query SQL. Yang ketiga, perintah berbahayanya itu dieksekusi oleh basis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi dan alat pengujian. Untuk lingkungan pengujiannya itu kita sesuai dengan artikel ilmiah yang sudah kami buat. Untuk targetnya itu DEM Vulnerable Web Application atau DVWA atau lingkungan lokal terisolasi. Tingkat keamanannya itu menengah ke bawah untuk
studi kasus. Alat utamanya itu yang pertama SQL Map. Nah, SQL Map itu adalah tool otomatisasi untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQLi. Lalu selain memakai SQL Map, kami juga menggunakan Group Suite untuk menangkap request dan menganalisis parameter yang rentan. Nah, untuk tahapan eksploitasinya atau alur kerjanya, yang pertama itu mengidentifikasi parameter rentan. Jadi, menguji manual. Yang kedua, enum database, table, dan kolom menggunakan SQL Map. Yang ketiga itu data dumping atau ekstraksi data sensitif. Yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Mas Oktavian, dipersilakan. Oke, baik. Di sini selanjutnya pada slide ini hasil analisis dan bukti eksploitasinya. Jadi pertama deteksi kerentanan. Nah, ini tandanya respon error dari server ketika input disisipkan karakter tanda kutip pada kolom atau apostrophe. Nah, selanjutnya SQL berhasil mengidentifikasi jenis kerentanannya apa nih? Misalnya time base atau union base. Nah, selanjutnya setelah berhasil mengidentifikasi, data berhasil diekstrak atau dumping. Nah, selanjutnya penemuan. Sini database target berhasil diakses. Contohnya di DVWA. Nah, kemudian yang keempat, ekstraksi. Nah, data sensitif misalnya username dan password terhash dari tabel users berhasil diambil. Dan terakhir, implikasi. Jadi penyerang memiliki akses penuh ke kredensial pengguna. Bisa di next. Nah, dampak dan rekomendasi mitigasi. Jadi di sini konsekuensi serangan. Pertama, kerugian atau CIA threat. Nah, pertama kerahasiaan. Di sini data pengguna bocor. Kemudian kedua, integritas. Data dapat dimodifikasi atau bahkan dihapus. Yang ketiga, ketersediaan server basis data dapat crash. Nah, solusi atau mitigasi efektif. Berikutnya prepared statement parameters queries. Ini adalah paling penting, memisahkan logika SQL dari data. Kemudian validasi input. Terapkan whitelist dan filter input secara ketat di sisi server. Kemudian terakhir, batasi hak akses ke database. Berikan hak akses less privilege hanya untuk fungsi yang dibutuhkan aplikasi. Oke, next. Mungkin akan dilanjutkan, saya kembalikan ke moderator. Oke, paling langsung aja ya teman-teman. Buat kesimpulannya tuh, jadi sebagai kesimpulan kami itu menegaskan bahwasanya tuh SQL injection tuh memiliki resiko yang sangat tinggi dan mudah buat eksploitasi. Pencegahan utamanya tuh dengan penerapan prepare statement. Bisa di next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam.